Maaf ya, maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Oke, saya akan teruskan ya. Tadi tadi mengenai tentang perencanaan ya. Ya dimanapun kapanpun berada, apabila kita melakukan yang namanya bisnis ya, pasti ada risikonya. Ada yang namanya step prosesnya, step by stepnya. Dan langsung kita asal membangun begitu saja. Gitu. Jadi terbentuklah yang namanya sebuah teori. Pertama, ada yang namanya planning, perencanaan ya. Dalam dalam dunia, dalam sebuah dunia dalam bisnis, itu kita harus menerapkan yang namanya planning. Jadi, di planning ini kita harus merencanakan apa yang kita ingin rencanakan. Strategi apa yang ingin kita capai sekiranya ketika kita ingin membuka sebuah peluang peluang untuk produk kita, untuk produk kita, kemudian untuk produk di sini ya, ruang lingkupnya cakupannya itu ada dua, yaitu produk di bidang jasa dan di bidang barang dan jasa. Jadi ada dua cakupan ya. Ada pertama ada barang, yang kedua ada yang namanya jasa. Misal produk yang ingin kita pasarkan. Kalau kita menggunakan aspek poin dalam kalau kita menggunakan aspek dalam teori planning misalnya. Katakanlah ini alammu. Ini air minum ya. Nah, di sini kita harus merencanakan apa? Merencanakan gimana caranya ini minuman yang kita jual ini bisa laris dalam seminggu. Atau istilahnya kita bentuk yang namanya sebuah tim, sebuah sebuah organisasi ya. Sebab sebuah kerumunan atau perkumpulan, katakanlah nih kita buat produk sendiri, misalnya produknya namanya susu kedelai misalnya. Apa yang harus kita rencanakan? Pertama, yang harus disiapkan sebelum kita memulai bisnis itu, yaitu kita mencari tempat yang strategis yang dimana orang-orang itu banyak yang membutuhkan minuman susu kedelai, banyak yang membutuhkan yang namanya susu kedelai. Cari tempat yang cocok, yang sekiranya banyak yang minat ya. Kalau bisa sekarang kan ini persaingan tuh ketat ya. Persaingan di mana-mana itu ketat ya. Ya kita sebagai pebisnis ya, kita harus pintar-pintar cara bersaing yang bagus, bersaing yang sehat. Cari tempat yang mungkin yang persaingannya kecil ya, persaingannya nggak terlalu ketat. Cari persaingan yang nggak terlalu ketat. Misal kita jualan susu kedelai di beberapa pedesaan daerah pegunungan misal. Kita jual susu kedelai di sana. Kalau di sana nggak ada saingannya, kalau cuma satu dua masih bisa menjual produk kita, bisa laku banyak. Kalau kita menjual barang kita, dibandingkan kalau kita menjual barang kita di daerah perkotaan, sana itu persaingannya ketat. Soalnya orang yang jual bukan cuma di dalam daerah gapura bukan, melainkan kota ini kan tempatnya luas ya.
kota Jakarta itu luas. Jadi orang jualnya tuh kadang di daerah PKL, di pinggir jalan di pinggir jalan perkotaan. Kemudian di dekat-dekat, mungkin kalau di kota Jakarta tuh ada Monas ya. Mungkin di dekat-dekat itu. Ya pokok di tempat-tempat keramaian ya. Atau tempat yang orang yang sering nongkrong itu biasanya di alun-alun ya. Kayak di daerahnya saya, tempat yang paling sering ramai yang sering dikunjungi orang-orang yaitu alun-alun yang terletak di alun-alun Raksan. Itu sering dikunjungi dimanapun kapanpun ya. Seiring berjalannya waktu ya, alun-alun itu selalu ramai. Di sana kita juga cocok buat kita jual. Jadi segmennya tuh bagus. Segmen hasil pasarnya bagus, kita menjual susu kedelai. Apalagi kita menjual susu kedelai dingin. Kita jual susu kedelai dingin di ranah sesuatu orang itu bikin orang bisa pengen beli susu kedelai kita. Kita lihat dulu lingkungannya gimana. Keadaan yang ada di alun-alun Kraksan itu kira-kira cocok gak sih ketika kita masarkan jual susu kedelai di alun-alun? Jawabannya pastinya laku. Kenapa? Cocok. Kalau kita menjual susu kedelai itu susu dingin, susu kedelai susu yang dingin, atau bukan susu kedelai ya istilahnya. Ya susu kedelai juga ada yang dingin. Susu hangat juga ada. Cuman istilahnya kita harus bisa membaca segmen kita untuk kita bisa menarik yang namanya konsumen agar produk yang kita pasarkan bisa cepat terjual seperti itu. Ya, kita katakanlah ingin menjual yang namanya susu kedelai misalnya. Susu kedelai yang ada di daerah alun-alun Kraksan gitu. Di daerah alun-alun Kraksan. Kapan kita bisa menjualnya? Ketika cuaca yang ada di alun-alun Kraksan itu menjelang musim panas ya. Ketika di daerah alun-alun Kraksan itu cuacanya saat menjelang musim panas. Akhirnya orang banyak yang berbondong-bondong untuk membeli minuman susu kedelai kita, yang mana susu kedelai yang dingin ya. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Itulah pentingnya kita untuk merencanakan yang namanya sebuah bisnis ya, sematang mungkin. Di planning ini bisnis itu kita harus rencanakan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Jadi semua produk yang ada di daerah Indonesia itu dimanapun itu ya pasti membutuhkan yang namanya sebuah proses kayak orang buat yang namanya air minum ya. Kayak istilah kadang-kadang ini. Kayak istilah kata orang mau ingin menjual barang, istilahnya orang tuh bisa tertarik ya, maaf sebelumnya ya. Orang tertarik itu karena dari setiap brand pasar itu brand produk yang dijual oleh si konsumen. Maaf sebelumnya, oleh si penjual ya. Kenapa konsumen tertarik dengan produk kita? Bisa jadi karena dari brandingnya misalnya. Dari brandnya, kayak Alammu kenapa terkenal? Karena brand pasar Alammu itu sudah menjadi langganan orang pada umumnya ya. Kemudian
Masuk kalian.